Selamat malam buat teman-temanku kelas bintang, khususnya yang sudah ada di YouTube kelas bintang. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk menonton channel kelas bintang ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan makin semangat membuat konten dan memberikan informasi seputar keuangan dan pinjaman online. Yang saya bahas kali ini, adakah kekhawatiran beberapa pinjol-pinjol besar mengenai yang sedang ramai dibahas hari ini, yaitu tentang pemblokiran iPhone ada di negara Indonesia ini. Kenapa ini menjadi kekhawatiran bagi para pinjol-pinjol besar ini? Nah, mari kita simak video ini. Kita sama-sama mengetahui ya, dari statement yang disampaikan oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat, disampaikan di sana bahwasannya iPhone ini disuruh bayar pajak saja tidak mau. Jadi kalau misalnya ada iPhone yang dijual secara bebas di Indonesia, itu ilegal ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan pinjol? Saya mengapresiasi DC ini tentang pinjol. Kalau memang tentang diblokir dulu iPhone tentang datang ke Indonesia, banyak sekali dari kaum milenial, Gen Z itu khususnya, banyak sekali yang ingin memenuhi keinginannya untuk memiliki sebuah gadget dari produk Apple atau iPhone 16 ini. Nah, itu baru saja dirilis mulai beberapa bulan yang lalu, sebelum iPhone yang sebelumnya, itu mempengaruhi meningkatnya pinjaman dari paylater para pinjol ini. Nah, untuk mewujudkan pinjol itu berlomba-lomba pasang iklan, paylater berlomba-lomba memasang iklan mereka. Bagi yang berminat atau untuk mendapatkan iPhone ini, beli secara kredit. Nah, akhirnya berdampak ke orang-orang ini lebih terpengaruh untuk mewujudkan suatu keinginan mereka daripada memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, makanya sasarannya adalah mereka-mereka yang mempunyai keinginan atau terobsesi untuk mempunyai iPhone 16 ini ya. Sebenarnya iPhone ini apa sih istimewanya gitu? Karena bagi saya pribadi, iPhone ini hanyalah sebuah handphone biasa gitu, yang rasanya tidak ada kamera depan ya. Karena kebanyakan mereka berfoto itu di depan cermin ya, seolah-olah tidak punya kamera bagian depan produk iPhone ini. Kalau enggak, seakan-akan mereka memegang sebuah handphone itu atau seolah-olah memamerkan kamera yang ada di belakang dan ada logo Apple-nya gitu. Yang jelas yang dipamerin ya cuman kamera belakang itu saja gitu. Makanya orang-orang itu butuh cermin untuk berfoto selfie di belakang kamera ya. Karena yang dibahas oleh orang-orang DPR itu untuk menekan atau memblokir iPhone ini berdampak serius kepada para pinjol-pinjol besar, karena seperti mereka yang menawarkan limit-limit paylater dengan besar, beli sekarang bayar nanti. Kalau iPhone ini tidak dirilis, otomatis minat orang-orang untuk melakukan pinjol itu akan
berkurang ya, bahkan berkurang secara drastis mungkin ya. Nah, itu asumsi kita dari dulu. Jadi kalau hal ini sudah tidak diiris lagi dan sekarang malah viral tentang pemblokiran iPhone, itu orang-orang tidak mau menggunakan paylater lagi. Orang-orang tidak mau mengajukan pinjol dengan limit-limit besar lagi. Karena satu-satunya keinginan dia itu sudah tidak ada untuk memiliki iPhone ini. Ini bagus juga sebenarnya. Jadi lebih ditekankan untuk orang-orang tidak perlu beli handphone yang mahal-mahal. Harganya sampai 30 juta bahkan. Itu sangat gila sekali ya. Terkadang orang-orang memilikinya itu jauh dari kata mampu, tapi entah bagaimana cara mereka mendapatkannya itu kita juga tidak tahu, apakah dia menabung atau punya usaha sampingan di lain keluar ke pekerjaan yang lainnya gitu. Pokoknya setiap tipe yang dikeluarkan iPhone itu orang-orang selalu ramai. Bahkan di media-media selalu ramai tulisan-tulisan kalau iPhone sudah dirilis itu hotel-hotel penuh. Itu kenapa ya? Masih jadi pertanyaan itu juga. Entah bagaimana itu. Bahkan peminat pinjol itu semakin meningkat kalau iPhone itu rilis itu. Makanya ketika ada iPhone yang diblokir, saya rasa akan ada juga dampak atau kelemahannya menurunnya perputaran dari pinjaman online ini. Ini bagus juga ya. Nah, apakah kalian setuju kalau iPhone ini diblokir, misalnya kalau mereka tidak patuh masuk di negara Indonesia itu ya wajar diblokir gitu. Belum lagi produk dia itu bukan sebuah harga yang murah. Harganya termasuk kategori yang mahal ya. Tetapi untuk mematuhi aturan yang ada di Indonesia aja tidak mau ya, mau ngapain gitu. Padahal sasaran market mereka itu adalah masyarakat Indonesia ini, dan kita tahu masyarakat ini masih banyak yang kekurangan. Bahkan Bapak Presiden saja menyampaikan angka kemiskinan di Indonesia ini masih meningkat. Tapi rata-rata dan kebanyakan orang-orang yang masih jauh dari kata mampu ini malah berkeinginan untuk memiliki sebuah iPhone terbaru ini ya, dengan cara melakukan pinjaman online ya. Nah, itu karena hanya ingin mengikuti keinginan dia saja dengan paylater, dengan pinjol untuk mewujudkan sebatas handphone saja sih. Sebenarnya sama saja sih, mau handphone lama mau handphone biasa, asalkan kita tahu nomor telepon itu tetap saja bisa nelpon gitu. Asalkan kita tahu nomor WhatsAppnya tetap saja bisa menghubungi dia ya. Tidak ada perbedaan antara perbedaan handphone orang mahal dan orang jadul. Itu handphonenya tidak layak untuk menghubungi, kan tidak ada ya seperti itu bahasanya. Jadi ngapain terlalu berambisi untuk hal-hal yang seperti itu. Dan kita lihat juga sejak iPhone itu dirilis, yang terjadi adalah ajang pamer seakan-akan mereka itu orang yang paling unggul di antara yang lain atau pengguna HP yang lain. Nah, saya pun sangat mengapresiasi kepada para Dewan Perwakilan Rakyat kalau memang iPhone ini bisa diblokir. Kalau memang tidak patuh di negara Indonesia ini, dampaknya sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Dampaknya adalah kemungkinan besar masyarakat Indonesia ini tidak perlu lagi berhutang untuk mewujudkan suatu keinginan dia untuk memiliki yang namanya gadget iPhone ini ya. Nah, itu yang saya banggakan kalau memang benar-benar terjadi ya. Dan dampaknya juga akan berefek pada aku-laku SPayLater, karena banyak yang menawarkan kredit-kredit di HP atau smartphone ya, karena rata-rata
tempat penjualan handphone itu pasti ada kredit aku laku, habis itu ada lagi kredivo. Hampir di seluruh gerai Indonesia pasti kita bisa menggunakan paylater aku laku maupun kredivo. Nah, ada banyak ya. Lalu masih ada Shopee, masih ada yang lainnya. Ini akan berimbas kepada pinjaman online ya. Kalau memang HP ini tidak jadi dirilis, pasti akan mengurangi konsep mereka. Ya. Habis itu di home credit, kemudian kredit plus, itu akan berkurang ya peminatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian kecewa yang dilakukan pemblokiran oleh Presiden Indonesia melalui usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat tadi, atau justru malah senang, atau justru malah mengapresiasi kebijakan tersebut ya? Nah, lalu saya ada laporan juga dari teman yang mengalami telat bayar di pinjol, dan habis itu mereka didatangi para DC. Akhirnya mau tidak mau mereka harus kebingungan untuk membayarnya, apalagi sudah mau akhir tahun, banyak sekali oknum-oknum DC yang berkeliaran di wilayah-wilayah kota besar terutama. Nah, mungkin seperti itu informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di kelas bintang. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dimanjakan rezekinya.